ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sesuatu yang menyejukkan hati dan memberi kegembiraan di hati seorang muslim adalah beramai-ramainya kaum muslimin menghadiri majlis ta'lim, dan ini adalah bentuk taufik dan inayah Allah Azza wa Jalla pada kota ini, kota yang kita harapkan menjadi percontohan dari seluruh kota yang ada di negeri kita ini, berhukumkan dengan kitabullah dan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak kota ini layak menegakkan syariat Allah di saat dia sudah kita kenal semenjak dahulunya kota yang cukup kokoh berpegang teguh dengan Islam, kota yang banyak mengeluarkan ulama-ulamanya, bahkan sampai sekarang tidak sedikit dari putra daerah di sini keluar tamat dari universitas-universitas, dari pendidikan-pendidikan agama yang nantinya mereka menjadi penerang, menjadi obor kebenaran di setiap tempat mereka tinggal. Tidak hanya di negeri mereka, akan tapi juga di negeri yang lain. Maka acara-acara seperti ini hendaklah didukung. Jika seandainya orang-orang yang menginginkan kemungkaran beramai-ramai menghadiri sebuah tempat maksiat dan kemungkaran, kenapa kita relakan negeri kita kosong masjid-masjidnya dari kebenaran? Kenapa kita biarkan negeri kita ini melompong dari kajian-kajian yang diisi dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 hari ini menjadi bukti bahwa negeri ini diberkahi insyaallah taala oleh Allah, dan ini kedepannya insyaallah taala menjadi tanda baik bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang cinta terhadap Islam. Yang dibutuhkan adalah memberi kesadaran kepada sanak keluarga, famili, bahwa tidak ada solusi dari kejadian yang menyedihkan di akhir zaman, dari fitnah yang sangat menakutkan, dari cobaan-cobaan dan yang lainnya, kecuali kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jika seandainya seramai inilah setiap masjid, setiap kajian di tempat-tempat yang diadakan, niscaya tidak akan ada azab, tidak akan ada musibah. Yang ada hanya rahmah, keberkahan, hidayah, taufik, baik bagi pemerintahannya maupun untuk rakyatnya. Demi Allah, kajian-kajian yang kita adakan di seluruh negeri
mengingatkan kita kepada keadaan-keadaan Jazair jauh sebelumnya, sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama Jazair tersebut. Kajian-kajian ahlu sunnah dihadiri ribuan di tempat Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Saya pernah juga mengisi di tempat itu atau di tempat-tempat lainnya. Saya melihat masyarakat yang Masya Allah, di negeri yang habis waktunya di tengah jalan karena macet, mereka masih bisa meluangkan waktu pada hari Sabtu untuk hadir di majelis ta'lim. Ketika saya tanya, mereka tinggal di sebuah tempat yang menuju masjid tersebut kadang-kadang 3 jam atau 4 jam, dan mereka hadir jauh sebelum menghadiri majelis ta'lim, sebelum jadwal majelis ta'lim. Jam 2 mereka sudah hadir, jam 1 mereka sudah ada di masjid. Sedangkan sesaknya, maka cerita jangan, tidak perlu dicemaskan, begitu sesak. Jika hal itu dilihat, maka akan memberikan kepada kita bahwa Allah memang menjaga agama, bahwa Allah memang menjaga agamanya. Bencilah yang benci, sukalah yang suka. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengirim rasulnya dengan petunjuk untuk menampakkan, liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi, menampakkan pada seluruh agama yang lainnya. Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya benar, karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka dia akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap, dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terangilah diri kita dengan cahaya Allah, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terangilah di hati kita dengan membersihkannya. Qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang yang telah mensucikan hati. Jika seandainya bertemu terang kitabullah dan terang sunnah Rasulullah dengan cahaya kalbu, itulah cahaya di atas cahaya. Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Bapak dan ibu-ibu dan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini dia bangunan yang ada di belakang kita, Islamic Center. Dia adalah simbol bahwa Islam itu akan tetap ada di negeri ini. Maka bersama-sama kita menyemarakkan Islam. Sebenarnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ini jika seandainya kita tidak menolongnya, maka Allah akan mencarikan orang yang akan menolongnya. Sebenarnya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak membutuhkan kita. Jika seandainya kita melalaikan, jika seandainya kita menyia-nyiakan Islam ini, maka Allah akan gantikan kelompok lain yang akan membela Islam. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terus berjalan siang dan malam, kecuali Islam ini akan dibantu dan ditolong oleh Allah. Cuma permasalahannya, kalau seandainya kita tidak membantu Islam, siapa yang akan kita bantu?
tentu syaitan yang akan kita bantu. Kalau seandainya kaki ini kita tidak letakkan di atas kebenaran, berarti ia akan berletak di atas kebatilan. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal? Apa setelah kebenaran kecuali kebatilan? Jika seandainya waktu ini tidak disibukkan dengan kebenaran, ia pasti disibukkan dengan kebatilan. Jadi permasalahannya bukan kepentingan Allah, bukan kepentingan Islam, akan tapi kepentingan saya sebagai seorang muslim. Kebutuhan saya untuk berkhidmat, menghambakan diri kepada Allah, makanya saya membela kebenaran. In tansurullaha yansurkum. Jika seandainya kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Pada siang hari tadi atau sore hari tadi kita telah menerangkan sedikit banyaknya tentang syarah hadis al-iftiraq, hadis iftiraqul ummah. Dan kita terangkan bahwa yang Allah butuhkan bukan dakwah. Jika seandainya mengaku mendakwa kebenaran, merasa berada di atas yang hak, Allah tidak membutuhkan. Sungguh Bani Israel telah lebih dahulu mendakwakan dirinya. Bahkan dakwah mereka bukan hanya sebatas mereka di atas kebenaran, mereka mendakwakan bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Qalatin nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang-orang Nasrani, kami adalah anak-anak Allah dan kekasihnya. Kekasihnya. Jadi dakwah sudah menjadi tradisi manusia yang Allah ingin buktikan adalah kenyataan dan realita. Makanya para ulama kita menyebutkan surat yang ada di dalam Ali Imran, ayat yang ada di Ali Imran dengan surat al-imtihan dan al-ikhtibar, surat ujian, surat standar coba fitnah. Allah mengatakan ayat itu adalah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan